Halo teman-teman, great days. Jumpa lagi bersama saya, Jonathan Kamil alias Kam Jon. Topik hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi kaya. Wah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih, ya. Gimana sih cara saya menjadi kaya raya? Ya, video kali ini adalah bagian pertamanya ya. Kalau ditanya nih misalnya, siapa yang mau menjadi kaya? Ya, semua jawabnya saya. Tapi teman-teman, kenapa tidak semua orang bisa mewujudkan kekayaan itu? Ya, apa yang menjadi penyebabnya? Ada yang tahu ya? Sebelum itu, subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan update terbaru, video terbaru dari channel YouTube ini. Oke ya? Oke. Kenapa penyebabnya? Apa penyebabnya kenapa orang yang bilang saya mau menjadi kaya tapi tidak bisa mewujudkan kekayaan itu? Ya, jawabannya ini. Karena ia hanya ingin-ingin saja. Tidak berani mengambil langkah yang diperlukan untuk menjadi kaya. Ya, jadi kaya semua orang mau. Ya, saya mau jadi kaya, dia mau menjadi kaya, tapi semua hanya di mulut aja teman-teman. Ya, cuma ngomong-ngomong aja. Tapi begitu disuruh ditunjukkan, nih langkahnya, nih caranya ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ah, enggak deh. Saya gini aja cukup. Ya, jadi alasnya itu teman-teman. Kenapa banyak orang ingin menjadi kaya tapi tidak bisa mewujudkannya? Karena hanya ingin-ingin saja, ya. Oke. Prinsip dasar apa? Ya, untuk menjadi kaya itu ada prinsip dasar, teman-teman. Prinsip dasar yang mutlak. Ada 3, ya. Yang pertama, mindsetnya harus kaya. Ya, mindset harus kaya. Semua bermula dari mindset. Kita harus yakin, ya. Saya yakin bisa. Saya yakin saya bisa kaya. Itu dulu. Terus, apakah saya layak kaya? Ya, ini penting teman-teman. Apakah teman-teman itu layak menjadi kaya? Jawabannya yes, layak. Tapi apakah teman-teman sudah mengatakan itu kepada diri sendiri? Dia kaya, dia layak menjadi kaya. Kok saya nggak layak? Saya juga layak kok. Ya. Oke, terus selanjutnya apa? Percaya diri. Ya, kita percaya diri kita bisa kaya. Pertanyaannya gini, John, saya itu orang yang nggak pedean. Saya itu low, ya. Percaya dirinya, minder. Gimana cara meningkatkan percaya diri? Nah, salah satu langkahnya bisa menggunakan yang namanya self-talk. Self-talk itu adalah berbicara kepada diri sendiri. Ya, kita mengatakan yang positif-positif kepada diri kita. Pada saat kapan? Pada saat gelombang alfa terbuka, pada saat gelombang theta terbuka. Ya, jadi ngomong ke diri sendiri misalnya gini. Saya percaya diri, saya percaya diri, saya percaya diri. Nah, ngomongnya pada saat gelombang alfa atau theta terbuka. Kapankah itu? Boleh teman-teman nonton lagi di video tentang gelombang alfa dan video tentang gelombang theta untuk tahu gimana cara aksesnya ke gelombang alfa dan theta. Oke ya. Jadi teman-teman harus melihat diri sendiri itu sudah kaya. Ya, di mindset kaya ini teman-teman harus melihat diri sendiri sudah kaya. Maksud saya kaya itu nggak hanya artinya uang, duit, punya materi, mobil, rumah. Enggak teman-teman. Kaya dalam artian semuanya. Teman-teman sehat. Itu pun sudah suatu kekayaan. Benar kan? Ya. Teman-teman punya tubuh fisik yang lengkap. Ya, teman-teman punya keluarga. Itu pun bagian dari kekayaan. Gak hanya materi aja. Ya kan? Oke ya, itu yang pertama. Prinsip dasar mutlak yang pertama adalah mindset harus kaya. Terus prinsip dasar mutlak yang kedua apa? Yang kedua adalah harus punya strong why yang emosional. Alasan kuat yang emosional. Terus misalnya gini, saya ingin menjadi kaya, saya punya alasannya. Apa itu? Ya alasannya adalah, ya kalau misalnya udah kaya kan enak.
mau beli apa saya tinggal beli, saya punya duit ya. Mau jalan kemana gampang ya, saya tinggal bayar gitu. Itu alasan tapi tidak emosional teman-teman. Ya. Kenapa membutuhkan alasan? Karena pikiran itu perlu alasan. Pikiran membutuhkan alasan. Contohnya gini teman-teman, yang emosional ya. Saya nggak mau hidup gini-gini terus. Ya, tiap hari kesusahan seperti ini, untuk makan aja harus mikir ya, tahu tempe. Saya ingin berubah. Ya, saya harus menjadi kaya. Ini salah satu contohnya. Atau yang kedua kita bisa lihat orang tua kita udah lanjut usia, tapi dia belum pernah beribadah ke tanah suci misalkan. Duh gimana ya, pengen banget buat orang tua bahagia. Pengen banget buat orang tua bisa beribadah ke tanah suci. Tapi kan butuh duit. Ya, saya mau jadi kaya untuk itu. Atau misalnya kita lihat anak kita ya, tidur di kamar yang tidak layak, rumah masih ngontrak. Gimana dengan pendidikan anak ke depannya? Ya dia kan perlu kuliah, perlu uang kan berarti teman-teman. Saya ingin anak saya bahagia. Demi anak. Strong why, alasan kuat. Ya. Teman-teman bisa lihat contoh gini deh. Ada satu cowok ya, dia nembak si wanitanya ya untuk diajak jadi pacarnya. Terus wanitanya bilang gak mau ah, kamu kere, ya, kamu gak punya mobil, kamu cuma motoran. Kesel ya cowoknya ya, ini contoh nih teman-teman. Kesel cowoknya terus dia bilang oke, aku buktiin. Ya akhirnya mereka gak jadi pacaran dan dia membuktikan itu. Dia punya strong why teman-teman, alasan kuat ya. Ingin membuktikan kalau saya itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Akhirnya dia berjuang dan akhirnya jadi sukses teman-teman. Dia punya mobil, punya rumah. Itu strong why. Ya, teman-teman harus cari dulu apa strong why-nya teman-teman yang emosional. Ini prinsip dasar mutlak yang kedua. Nah, prinsip dasar mutlak yang ketiga apa? Action dan behavior orang kaya. Ya, action apa yang dilakukan? Kebiasaan-kebiasaan orang kaya itu apa? Ya, dari rajin, work ethic ya, etika kerja, etos kerjanya yang luar biasa, baca buku, cari ilmu pengetahuan, ya kan, terus smart work ya, berpikir untuk bisnis dan yang lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan ini teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Saya ada membahas tentang kebiasaan orang kaya. Ya ada 5 kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh orang kaya. Teman-teman boleh nonton lagi. Oke, yang saya akan bahas di sini adalah behavior. Behavior itu dalam artinya tingkah laku. Apa aja sih yang menjadi tingkah lakunya si orang kaya? Ya, kita di sini ya, kita bahas 5 contoh aja teman-teman. 5 contoh. Contoh yang pertama ya, ini contoh ya teman-teman. Orang kaya itu identik dengan hotel mewah ya, bintang 5. Benar ya? Orang kaya identik dengan hotel mewah. Loh, maksudnya apa John? Maksudnya kita disuruh stay di hotel bintang 5? Begitu? Oh enggak, bukan. Teman-teman bisa lakukan ini. Datang ke hotel bintang 5 yang wow. Duduk aja di lobinya teman-teman setengah jam. Nah maksudnya apa? Maksudnya supaya kita mendapatkan vibrasi, getaran, energinya orang kaya teman-teman. Kan teman-teman ingin menaikkan frekuensinya naik supaya sejajar ya. Supaya bisa match dengan kekayaan toh. Nah frekuensi kan perlu dari getaran, feel-nya, energinya. Nah kalau teman-teman belum menonton tentang vibrasi energi bisa nonton dulu di video sebelumnya. Ya. Nah untuk menaikkan vibrasi itu kita duduk aja di lobi bintang 5, hotel bintang 5. Terus kita lihat, wah ini orang kaya kayak gini loh, oh gini toh, oh perasaannya begini toh gitu ya. Begitu didatangi staf, Bapak mau cari siapa? Oh saya lagi nunggu teman saya mau turun. Bilang aja gitu. Duduk setengah jam. Ya, sering-sering lakukan ini teman-teman, maka vibrasi teman-teman akan naik. Ya, oke contoh yang kedua. Belanja nih ya. Orang kaya kalau belanja itu ya, nggak cari promo teman-teman, nggak cari diskon. Maksud saya orang yang benar-benar kaya ya, bukan orang yang baru menjadi kaya. Bukan orang kaya baru. Ya. Orang yang kaya itu tidak mencari promo atau diskonan. Maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh boros? Oh bukan. Tenang teman-teman ya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita lihat, oh harga minuman di minimart I kok lebih murah dibanding minuman di minimart A. Ya, lebih murah 500. Ah nanti deh kalau gitu kita beli ke minimart I aja.
ya. Atau misalnya gini, di supermarket harga teh ya, misalnya minuman teh segini. Terus karena kita udah haus banget nih, panas ya, kita perlu minum. Warung ada jual teh yang sama, tapi kok harganya lebih mahal 1.500 dibanding di supermarket. Nanti aja deh, di supermarket aja kita belanja sekalian sama belanja kebutuhan rumah tangga. Nggak jadi deh. Karena apa? Karena tidak berani mengeluarkan selisihnya. Ya, ingin berhemat. Orang kaya nggak gitu teman-teman. Dia mau, dia beli. Beda 1.500, beda 2.000. Kalau teman-teman uang kecil aja nggak berani dikorbankan, dikeluarkan, gimana mau jadi orang kaya? Ya, saya tidak mengajarkan boros di sini. Ya, yang saya lebih tekankan adalah selisih harga yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Wajar, namanya warung pasti menjual lebih mahal, ya kan? Tapi kita lebih senang berbelanja ke supermarket. Kenapa? Karena pertama lebih nyaman dan harganya lebih murah. Itu ya, contoh kedua. Terus contoh ketiga, orang kaya itu identik dengan perumahan mewah dan elit. Ya, teman-teman bisa gini, ya pakai motor atau naik sepeda atau jalan kaki masuk ke komplek perumahan itu. Ya, jalan-jalan aja di dalamnya teman-teman. Lihat-lihat aja, wow rumahnya 2 lantai, 3 lantai ya. Terus punya mobil 5, dia gimana, pernak-pernik apa yang ada, rasakan nuansanya, getarannya teman-teman. Gini tuh perumahan orang kaya ya, sering-sering. Ya, contoh ketiga. Contoh keempat, traktir makan. Kalau teman-teman perhatiin, orang kaya itu gemar mentraktir. Loh maksudnya apa John? Maksudnya kita suruh traktir-traktir terus? No. Bukan. Maksud saya, teman-teman bolehlah sesekali mentraktir. Ya, nggak juga tiap minggu, nggak. Misalnya katakan sebulan sekali ya. Kalau teman-teman misalnya kerja, bolehlah traktir teman-teman kantor ya. Ya 5-6 orang yang sering bekerja bersama kita. Traktir mereka makan, ya kan? Terus boleh juga misalnya kalau kita supervisor, kita traktirlah tim kita sesekali, ya. Atau misalnya dalam keluarga nih, orang tua adik kakak, kita kumpulin mereka, yuk kali ini saya yang traktir makan, saya yang bayar. Ya, tujuannya apa teman-teman? Vibrasi energi, ya, yang mengatakan pada saat bayar itu, nih saya sanggup bayar segini. Kalau saya makan sendiri biasa cuma 20.000. Sekarang karena saya traktir 5 orang, saya harus bayar 200.000. Ya kan? 200.000 loh. Ya, mindset ya. Saya sanggup nih 200.000 bayar. Tentunya sesekali teman-teman, bukan tiap hari traktir ya. Ya. Orang kaya itu gemar mentraktir, dia punya behavior ini. Jadi teman-teman bisa praktekkan itu. Ya, sering-sering supaya sering getaran energinya supaya naik. Ya, bukan sering-sering tiap hari traktir ya, bukan ya. Oke. Terus apa yang kelima? Yang kelima adalah sedekah. Kalau teman-teman perhatikan, orang kaya itu gemar bersedekah, gemar menyumbang, gemar berdonasi. Ya, misalnya kan saya sudah kok ke masjid, ya saya sudah kok ke gereja, saya sudah kok ke wihara, ya kan? Maksudnya memberi uang ya ke sana. Terus gini, maksudnya adalah bukan yang diwajibkan oleh agama, ya, bukan perpuluhan kalau dalam Kristen, bukan zakat kalau dalam Muslim, ya, maksudnya adalah sedekah di luar kewajiban, ya, di luar kewajiban agama. Kita misalnya menyumbang kepada fakir miskin, anak yatim piatu, ya kan, ataupun misalnya ada bencana alam, ya kita ikut menyumbang. Terus ada sekolah tepian mau dibangun nih di pelosok-pelosok negeri kita, ya kan, nyumbang gitu. Ya, kan nggak harus selalu duit juga teman-teman. Bisa juga dalam bentuk tenaga, bisa juga dalam bentuk pakaian bekas atau buku atau makanan. Yang penting kita sedekah. Terus pertanyaan gini, John, saya aja untuk hidup ya udah setengah mati ya, boro-boro sedekah. Terbalik teman-teman. Teman-teman pernah dengar ya? Give and take, ya, bukan terbalik, bukan take and give, ya, give and take, beri dulu, baru nanti mendapat. Jadi sedekah justru melapangkan teman-teman,
Bukan tunggu saya sudah kaya baru saya sedekah, terbalik ya. Sedekah dulu, kita bantu orang lain dulu, maka kita akan dibantu kemudian. Gitu ya. Jadi bersedekahlah berapapun ya, latihlah itu memberikan getaran vibrasi, menaikkan frekuensi kita. Ya, karena orang kaya gemar bersedekah. Oke? Kalau masih bingung, tonton ulang video ini dari awal ya, menjadi kaya part 1 sampai benar-benar nancep ya di pikiran. Oke, gini teman-teman. Prinsip-prinsip dasar ini yang mutlak ini itu dulu yang teman-teman lakukan. Ya. Banyak dari kita itu salah kaprah. Ya, banyak orang awam itu berpikir, saya ingin menjadi kaya harus berbisnis apa? Ya. Oh, bisnis A, bisnis B, bisnis C. Ya, gimana caranya? How to? Medianya apa? Oh, pakai WhatsApp marketing. Oh enggak, pakai Facebook Ads, pakai Instagram, sosial media, Twitter. Ya kan? Cara yang dipikirin. Prinsip dasar ini dulu teman-teman. 3 prinsip dasar ini dulu yang teman-teman kuasai. Ya, karena prinsip dasar ini tuh seperti akarnya teman-teman. Ya, kalau tanaman akarnya dulu yang kita fokuskan, buah dan bunga ngikutin. Sama, untuk menjadi kaya, prinsip dasarnya dulu teman-teman kuatkan ya, intinya sampai ngelotok gitu ya di pikiran kita, tingkah laku kita ya semua. Baru nanti caranya akan mengikuti sendiri, how to-nya akan datang sendiri. Oke ya, cukup jelas ya. Video kali ini sampai sini dulu. Berikutnya akan bersambung ke menjadi kaya part yang kedua. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link yang teman-teman dapat akses untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Mindsetology series ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lewatkan. Stay tune. Bye. Speed up.